Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Malia Febrianti dengan NIM D500 2030 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengolahan limbah cair batik menggunakan kombinasi azolatinata dan Bacillus sp dalam menurunkan parameter TSS, COD, dan kadar logam berat krom. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Insinyur Heri Purnama MT PhD selaku dosen pembimbing penelitian saya yang telah membantu dalam pengerjaan proposal ini. Baik, langsung saja pokok bahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan dan dilanjutkan dengan metodologi. Baiklah, penelitian ini dilatar belakangi pada tahun 2009, UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Hal itu tentunya berpengaruh terhadap perkembangan industri batik Indonesia hingga saat ini. Batik bukan hanya menjadi ikon simbolis Indonesia saja, melainkan juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat setempat, bahkan untuk negara Indonesia. Dengan semakin berkembangnya industri ini, tentunya produksi batik menjadi salah satu produksi yang potensial untuk dikembangkan ke depannya. Namun, di saat itu, dalam proses produksi batik akan menghasilkan limbah cair yang jumlahnya itu mencapai 80% dari seluruh jumlah air yang digunakan. Pencemaran terbesar dari industri batik ini adalah dari proses pencelupan. Proses pewarnaan batik kebanyakan menggunakan zat pewarna sintetis, yang dimana bahan pewarna tersebut dihasilkan dari zat kimia tertentu dan biasanya akan sulit terdegradasi karena sifatnya itu yang mampu menahan kerusakan oksidatif dari cahaya matahari, sehingga kandungan pada zat warna sintetis itu dapat berbahaya untuk lingkungan. Pembuangan langsung ataupun yang tidak tepat dari air limbah tekstil dapat dideteksi dengan mudah melalui bentuk fisiknya, seperti contoh pada gambar di bawah ini. Sudah terlihat jelas bahwa sungai tersebut mengalami pencemaran air dan tentunya jika hal tersebut terus dibiarkan, maka akan semakin berdampak buruk terhadap lingkungan. Maka dari itu, di sini peneliti akan mengembangkan dua metode biologis yang dikombinasikan untuk mengatasi limbah cair industri batik. Metode yang pertama adalah fitoremediasi yang merupakan salah satu teknologi pengolahan air limbah yang memanfaatkan tanaman air dan dalam penelitian ini akan menggunakan tanaman azolatinata. Dan yang kedua adalah metode yang bernama bioremediasi, yang merupakan metode pengolahan air limbah yang menggunakan bakteri sebagai bioremediator dan dalam penelitian ini akan menggunakan bakteri Bacillus sp. Selanjutnya, yaitu state of the art. Berdasarkan penelitian sebelumnya, diperoleh hasil bahwa penurunan nilai COD belum menunjukkan hasil yang signifikan dari yang sebelumnya itu 340,66 mg per liter menjadi 257,33 mg per liter. Maka dari itu, di sini peneliti ingin mengembangkan metode pengolahan air limbah dengan azolatinata tersebut dengan cara mengkombinasikannya dengan bakteri Bacillus sp. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh kombinasi tanaman azolatinata dan bakteri Bacillus sp terhadap penurunan TSS, COD, dan kadar logam berat krom pada limbah cair batik. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh kombinasi tanaman azolatinata dan bakteri Bacillus sp terhadap penurunan TSS, COD, dan kadar logam berat krom pada limbah cair batik. Dan ada juga hipotesis dari penelitian ini, yaitu kombinasi tanaman azolatinata dan bakteri Bacillus sp lebih efektif dalam mendegradasi TSS, COD, dan kadar logam berat krom pada limbah cair batik. Selanjutnya adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan pulau faktorial. Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa terdapat dua faktor, yaitu konsentrasi dari Bacillus sp dan biomasa azolatinata dengan 6 jenis perlakuan. Kemudian ada variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu ada biomasa tanaman azolatinata dan konsentrasi Bacillus sp. Dan yang kedua adalah variabel terikat, ada TSS, COD, dan kadar logam berat krom. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol, yaitu limbah cair batik. Pembahasan selanjutnya adalah tahapan penelitian. Pertama adalah pemilihan dan persiapan tanaman azolatinata.
Dan yang kedua adalah membuat larutan pewarna napol. Selanjutnya, ada pengolahan limbah cair batik dengan kombinasi metode fitoremediasi dan bioremediasi. Dan yang terakhir adalah uji parameter. Adapun cara kerja yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah pemilihan tanaman Azula pinnata yang masih segar dan sehat. Setelah itu, Azula pinnata dicuci bersih dengan Aquades. Selanjutnya, tanaman Azula pinnata diaklimatisasi selama 7 hari. Dalam proses ini dilakukan dengan cara merendam tanaman Azula pinnata dengan Aquades dan ditambahkan larutan NPK sebagai nutrisinya. Aklimatisasi ini bertujuan agar tanaman mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Langkah selanjutnya adalah membuat sampel limbah cair batik 10 ppm dengan zat warna napol yang dilarutkan dengan Aquades. Setelah persiapan semuanya siap, selanjutnya tanaman Azula pinnata dimasukkan ke dalam bak yang telah berisi limbah cair batik yang telah dikontaminasikan dengan bakteri Bacillus sp. Cara kerja dari metode ini adalah mikroba nanti akan berfungsi untuk mendegradasi dan dekomposisi zat organik, dan tanaman air nantinya akan lebih mudah untuk menyerap zat organik tersebut. Setelah sampel di setiap perlakukan itu didapatkan, maka selanjutnya melakukan uji TSS, COD, dan kadar logam berat krom pada laboratorium. Pengujian ini dilakukan pada awal dan juga akhir penelitian. Dan setelah data hasil penelitian itu diperoleh, dilanjutkan dengan analisis data menggunakan ANOVA. Selanjutnya ada risk assessment. Sebelum melakukan penelitian, sangat perlu dilakukan risk assessment. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mencari daftar risiko dari aktivitas ataupun bahan yang akan digunakan pada penelitian ini. Kemudian, analisa risiko. Setelah mendapatkan daftar risiko, selanjutnya mencari tahu tentang efek kemungkinan yang akan terjadi serta pengendalian risiko yang akan terjadi sesuai dengan levelnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi risiko. Di sini membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa risiko. Maka dari itu, sebelum penelitian, peneliti akan membuat MSDS terlebih dahulu. Selanjutnya adalah analisis data. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari penelitian dianalisis menggunakan ANOVA dengan rancangan acak lengkap faktorial. Dan jika hasil analisis didapatkan F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima, dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 ditolak. Dan berikut ini merupakan jadwal yang akan digunakan selama penelitian. Untuk waktunya yaitu selama kurang lebih 3 bulan. Di bulan pertama ada persiapan alat dan bahan, menguji nilai parameter sampel sebelum perlakuan, serta aklimatisasi tanaman Azula pinnata. Pada bulan kedua, dilakukan percobaan perlakuan uji parameter, sampel setelah perlakuan, dan analisis data pada sampel limbah cair batik. Dan pada bulan ketiga, ada buatan laporan hasil dan artikel publikasi. Dan berikut ini merupakan sumber pustaka yang digunakan peneliti dalam menyusun PPT proposal penelitian ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.